Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa hari ini? Baik. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa? Usuli. Kenapa kamu nggak masuk? Sakit. Oke, berarti cuma satu siswa yang tidak masuk. Nah, ini apa? Kepada teman yang tidak masuk di sini, kita sebagai teman kalian sebagai teman-teman di kelas menggunakan graf di sini 4 dulu. Oke. Sebelum kita ke materi pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa. Untuk satuannya tolong disiapkan. Oke. Nah, hari ini sudah siap belajar belum? Siap belum? Kompak siap belum? Tepuk satu. Kemarin gimana kemarin? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk kelima. Oke. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai rasa nasionalisme yang sangat besar untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu kemerdekaan Indonesia. Sudah siap? Oke. Indonesia
Ya, silakan duduk kembali. Di sini yang mempunyai hobi siapa? Semuanya Saya. hobi. Coba. Ini kalian tulis hobi ya. Hobi lo ya. Oh nek sing cewek tekoki hobine nek sing pasaran, masa hobi kok pasaran, koyo tau gede pasaran terus, kan ora. Hobi. Ini Bapak kalian maju lah tulis satu-satu hobinya apa aja. Misal olahraga ya hobinya kayak olahraga sepeda renang, voli, main bola. Satu aja. Satu aja. Paling kamu suka, hobi yang paling kamu suka. Nah, V bukan F. Nah, V. Iya loh, voli. Nah, udah apa lagi ya? Apa lagi? Udah. Terus, si cewek kencing loh. Cewek kencing, kencingnya apa? Program kok. Main bola. Voli. Terus, cewek kencing nah. Udah. Ayo cewek kencing, yuk sungai mana? Nah.
di sini bisa bergerak ke Dendi. Itu disebabkan karena apa? Dendi itu disebabkan karena apa? Hobi bermain air itu kan melakukan pergerakan. Ya, Kalau misal bapak apa? Gravitasi di bergerak ke lemparan bisa. Jadi disebabkan karena apa? terus lagi sekali lagi. Apa? Nah, oke, dah duduk. Kalian bisa lihat pintu yang kemarin lagi terbuka bisa terbuka dan tertutup lagi. Itu disebabkan karena apa? Jaga aksi musik gravitasi terus. Nah, itu disebabkan karena apa? Ini gua pikir ayo. Disebabkan karena apa? Karena menarik dan mendorong. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang yang ketiga, yaitu Pintu yang kemarin itu tadi. yuk kita belajar bersama-sama bersama-sama. dan menutup Nah, itu disebabkan coba karena perhatikan gravitasi, masuk gravitasi terus. Nah, itu disebabkan karena apa? Coba berpikir ayo. Disebabkan karena apa? Karena menarik dan mendorong. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang bab 3, yaitu gaya. Nah, oke. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Contoh seperti tadi, Bapak yang melempar benda yang awalnya diam seperti ini menjadi bergerak. Nah, itu pengaruh terhadap benda. Gaya mempengaruhi benda. Terus peserta didik memahami konsep dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang ketiga, peserta didik memahami jenis-jenis gaya. Oke. Nah, kita akan mempelajari hari ini tentang pengaruh gaya terhadap benda yang pertama, terus yang kedua jenis-jenis gaya dan manfaatnya. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini kan ada gambar ya, gambar apa ini? Paskibra mengibar bendera sama penjual yang sedang mendorong gerobak. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan pasukan paskibra bendera agar bendera sampai ke yang atas? Ditarik. Oke. Terus yang kedua, apa yang dilakukan pedagang agar gambar agar gerobak dapat bergerak? Didorong. Nah, coba perhatikan. Ini ya, bisa Bapak dorong. Bergerak enggak? Saya Bapak tarik. Bergerak enggak? Nah, ini yang dimaksud apa tadi? Apa? Gaya. Jadi kita selama beraktivitas sehari-hari kayak berjalan dan sebagainya itu termasuk dalam gaya. Coba, apa itu gaya? Perhatikan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda. Nah, benda yang tadinya diam bisa bergerak. Benda yang tadinya diam bisa berpindah tempat. Terus gaya tidak dapat dilihat, tapi pengaruhnya dapat dirasakan. Misalnya gerakan menarik, tambang, mendorong mobil. Terus tadi membuka dan menutup apa tadi? Pintu. Dan melempar atau menendang. Perhatikan dong. Tadi melempar dan menendang apa? Melempar bola. Oke. Nah, ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya menyebabkan gaya menyebabkan benda
dia menjadi bergerak. Nah, ini contoh videonya. Nah, ini didorong kan, bisa bergerak. Terus yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Nah, bola yang ini bola yang tadinya dioper menjadi berhenti karena dihentikan. Nah, ini pengaruh menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Terus yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Contoh di video ini, lihat, dia kan sedang mendribble bola basket yang bisa berubah arah, bisa ke kanan, terus ke kiri, ke kanan lagi, terus ke kiri. Nah, gaya dapat membuat gerakan benda menjadi lebih cepat. Nah, gaya menyebabkan benda berubah bentuk yang tadinya seperti balok terus bisa hancur karena adanya tabrakan. Nah, itu namanya pengaruh dari gaya. Oke. Kita akan mengenal tentang jenis-jenis gaya. Apa aja jenis-jenis gaya? Yang pertama ada gaya gerak. Ada gaya gesek. Terus yang kedua ada gaya gravitasi. Yang ketiga gaya magnet. Yang keempat gaya otot, dan yang terakhir gaya gas. Oke. Yang pertama dulu gaya gesek. Gaya yang ditimbulkan, apa itu gaya gesek? Gaya yang ditimbulkan akibat pertukaran dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya apa? Ayo, gaya gesek contohnya apa? Meja. Meja, gimana meja? Contohnya tadi kan ada toh. Orang Pak Guru tadi sedang mendorong dan menarik apa tadi? Meja. Itu kan juga termasuk gaya gesek kalau di bawahnya. Terus contohnya, nah kita sedang lihat di gambar ini. Nah, ini kan ada orang yang menggiring bola. Ini termasuk gaya gesek, jadi bersentuhan. Terus yang kedua adalah orang yang bersepeda. Tadi yang hobinya bersepeda siapa? Nah, tapi kalau setiap bersepeda itu melakukan apa yang namanya gaya gesek. Nah, besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh yang pertama luas bidang. Contoh video di sini kan ada balok dan bola. Kalau ada bidang miring, itu misal balok dan bola, yang paling cepat sampai itu yang balok. Ayo persegi apa yang bola? Bola. Karena apa? Karena dia lingkaran. Karena dia lingkaran. Lagi karena licin. Terus apa lagi? Nah, itu disebabkan karena luas bidang. Coba perhatikan. Semakin luas permukaan sentuh, nah, misal bola ya, permukaan sentuhnya kan semakin luas. Permukaan sentuh sama yang persegi luas mana? Bola sama persegi, permukaan sentuhnya luas mana? Ayo. Persegi. Oke, persegi. Berarti kalau misal luas persegi lebih besar, maka gaya geseknya akan berkurang. Iya dong. Kalau misal luas bidangnya persegi itu lebih besar, maka gaya geseknya akan lebih besar. Nah, ini misal ya roda air, ban lah, contoh kasar ban kainnya misal kasar, kalau ban halus tinggi itu cepet di. Nah,
ban kasar sama ban halus ini berindingnya seperti ini. Halus. Karena apa? Karena dia licin. Apa? Terus Karena gaya geseknya berulang. Terus sebelah. Nah, nomor 2 ini masih besar kecilnya gaya gesek yang dipengaruhi tingkat kekasaran benda. Nah, contoh kan ada permukaan ini bidang miring ini kasar. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya semakin besar pula. Terus yang ketiga, berat benda. Nah, misal perhatikan, ada dua bola. Misal bola plastik sama bola yang apa? Bola kompan namanya. Nah, itu kan bola tepang. Itu kalau misal di bidang miring, kalau misal apa? Didindingkan, ya perhatikan itu lebih cepat mana? Lebih cepat bola plastik apa lebih cepat bola kompan? bola plastik. Nah, bola plastik apa bola kompan? Bola Bola kompan karena apa? berat. Berat, benar sekali. Oke, itu pengaruh gaya gesek yang dipengaruhi berat. Terus yang keempat, ya udah 3 berarti. Terus selanjutnya itu gaya gravitasi, jenis-jenis gaya yang kedua gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Nah, gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Ini contoh. Ini kan ada gambar ini. Dia sedang duduk di bawah pohon, kemudian buah buahnya terjatuh. Misal seperti ini. Ini bola. Kalau misal bapak lepas bolanya, dia akan terjatuh. Nah, ini namanya gaya gravitasi. Tujuan dari gaya gravitasi itu ada karena apa? Supaya apa? Coba. Supaya Itu supaya benda di sekitar kita tidak melayang. Nah, terus selanjutnya jenis gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Nah, perhatikan. Nah, ini kan menarik. Magnet itu kan menarik, sifatnya menarik, saling menarik, tolak menolak. Apa saja benda yang dapat ditarik oleh magnet? Apa saja? benda besi. Si, terus apa lagi? Logam. Yang apa lagi? Paku. Aku boleh. Nah, ini Kawat. kawat, Seliti. miti, Jarum pentul. jarum pentul. Gunting. Oke. Magnet itu memiliki sifat ya, sifat magnet. Magnet memiliki 2 kutub, utara dan kutub selatan. Nah, perhatikan kalau misal kutub utara dan selatan itu disambungkan, itu akan menyambung. Kalau misal berlawanan kutub ya, itu magnet itu akan bersambung atau jatuh. Perhatikan. Kalau misal berlainan kutub, apa? Misalnya U sama U itu akan saling tolak menolak. Jadi kalau kutubnya sama, itu akan saling apa? Tolak menghindar, tolak menolak, menghindar. Terus kalau kutubnya berbeda akan saling tarik menarik. Nah, sifat magnet yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda, logam, besi, baja, nikel. Terus yang ketiga, magnet dapat menembus benda. Nah, perhatikan itu ada magnet dapat menembus benda. Nah, ini kan tadi dapat menarik benda. Terus magnet dapat menembus
Nah, tergantung ketebalannya. Misal kandel banget berarti apa? Kalau misal kandel banget berarti nggak bisa. Tergantung ketebalan. Jadi magnet mempunyai sifat menembus benda tergantung ketebalannya. Nah, terus selanjutnya gaya otot. Gaya otot. Nah, tadi Bapak kan sudah melempar ini bola ini ke Dendi. Coba. Adit. Apa? Nah, ke lagi. Oke, ini namanya gaya lempar. Gaya otot. Gaya otot itu apa? Gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan, contohnya tarik abang seperti ini. Terus, nah, anjing sedang menarik keranjang kerajaan. Oke. Nah, terus selanjutnya gaya pegas. Siapa sing udah paham tahu gaya pegas di sini? Pegas itu apa? Tahu nggak pegas? Pegas, siapa yang tahu pegas? Belum ada tahu pegas. Pegas ini belum tahu. Kalian naik pas numpak sepeda misalnya, sepeda motor naik toh. Kan pas ada jalan bergelombang, biasanya mentul toh. Ya enggak? Ya enggak? Nah, itu yang namanya pegas. Shock breaker. Kalau di sepeda itu namanya shock breaker. Gaya biasanya oleh benda elastis itu namanya gaya pegas. Coba ini kan ada trampolin. Bisa kalian di situ kalian ngapain apa namanya? Panah. Terus panah. Selain panah apa? Pernah main tangga enggak? Nah, itu menggunakan gaya pegas. Itu kan elastis. Itu namanya Pembuatan sendiri. gaya pegas. Oke. Manfaat gaya. Nah, sekarang kita masuk ke manfaatnya ya. Untuk manfaat yang pertama tadi gaya gesek. Nah, contoh permukaan ban sepeda mobil motor dibuat beralur untuk mencegah kendaraan tergelincir. Dan yang misalnya bannya halus kan otomatis lunyu, berarti akan menyebabkan tergelincir. Terus, nah contoh ini ada ban. Nah, terus untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir, misal sepatu bola, di bawahnya kan ada apa namanya? Pull. Pull itu buat menahan kita agar kita tidak terpleset atau tergelincir. Oke. Untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Nah, itu manfaat gaya gesek. Terus manfaat gaya gravitasi. Oke. Manfaat gaya gravitasi apa? Manusia dan hewan dapat berjalan di permukaan tanah. Itu manfaat dari gravitasi. Coba kita berjalan, kita duduk, itu namanya manfaat dari gaya gravitasi. Terus untuk menahan benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar ke luar angkasa, maksudnya tidak melayang. Yang ketiga, untuk menahan air laut agar tidak tumpah. Nah, misal kalau tidak ada gravitasi, air laut bakal melayang kayak di luar angkasa. Pernah nonton film atau cerita di luar angkasa enggak? Nah, itu para benda-bendanya melayang atau tidak? Nah, itu kalau di luar angkasa itu tidak ada gravitasi, jadi kita bisa melayang, bisa terbang. Pilihannya luar angkasa atau naik bumi? Kalau di luar angkasa itu tidak ada oksigen loh. Ya, bisa meninggal nanti. Di sini kan ada oksigen, ada kehidupan. Itu makanya apa? Karena banyak pepohonan itu yang menghasilkan oksigen. Enggak bisa kalau luar angkasa dikasih pohon juga bisa mati. Ya, coba selanjutnya next. Manfaat gaya magnet.
ada kompas ya, berarti kan kompas. Kalian udah tahu kompas belum? Ada yang belum, ada yang udah. Kompas itu fungsinya buat apa? Tunjuk arah. Itu kan kompas menunjukkan apa? Arah itu ada berapa? 10. Raja. Gitu. Ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Bukan kanan kiri. Nah, untuk yang kedua untuk membersihkan paku yang tersebar di jalan. Jadi manfaat magnet itu banyak juga sih untuk membersihkan paku yang di jalan. Biar kendaraan tidak menggunakan paku terus. Nah, untuk menguji tempat pensil dan tas, kalian punya diskrit nggak itu? Diskritnya itu bisa rekat dengan apa? Magnet nggak itu? Coba lihat diskritnya. Diskrit tempat ini loh. Nah, ini kan ada magnetnya ini. Ini namanya magnet. Istilah tiga. Nah, ini bisa keletkan, bisa lekatkan. Ini namanya magnet. Diskrit namanya magnet. Terus nah, yang terakhir manfaat gaya otak. 1. Pada manusia digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti menulis, bermain, olahraga, mengangkat beban dan lain-lain. Nah, kalian kan kalau belajar misal menulis tadi, menulis di papan tulis, menulis di buku tulis, itu namanya gaya otak. Terus yang kedua manfaatnya pada hewan. Yang kedua pada hewan digunakan untuk membajak sawah, membajak gerobak, menarik delman dan lain-lain itu hewan. Oke. Nah, sekarang coba Bapak kasih gambar kerja ya. Bisa kalian coba tadi setelah Bapak ajarkan materi kali ini. Ini gaya otot dan gaya gesek. Untuk mengaju ke selanjutnya lihat bagian refleksi. Kita refleksikan bersama-sama aja. Apa itu gaya? Kita coba. Oke, yang kedua, apa saja kegiatan sehari-hari yang memakai gaya? Menyapu, terus piring, terus baju, apa? Ya, terus apa nih? Adit apa? Adit apa? Kehidupan, apa kegiatan sehari yang memakai gaya? Bantu apa? Gak usah jauh-jauh lah. Kamu di kelas itu melakukan gaya nggak? Apa? Contohnya apa? Bukan gaya seperti itu. Apa tadi menulis? Nomor 3 juga. Kapan gaya gesek terjadi? Ayo. Hari ini. Oke, udah. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini.